Kembali bersama saya di DBS To The Point masih dengan Ferry Mursidan. Mas Ferry, ya. saat terakhir saat kita duduk di sini ini, itu sejumlah nama diajukan ke PPATK dan ke KPK oleh Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih untuk diteliti soal bersih atau tidak dari korupsi dan nepotisme KKN. Kira-kira Mas Ferry bisa menjamin nggak posisi Anda sendiri dalam posisi seperti ini? Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa enggak. Saya kira semua kembali kepada dua lembaga itu, PPATK, ya kan, KPK. Semua kita kan harus sadar bahwa kita punya latar belakang, kita punya banyak kekurangan, kita banyak ketidaksempurnaan, kita punya banyak kehilapan yang barangkali menurut saya itu jadi penting. Jadi saya kira cara itu, dan itu saya kira sebagaimana kehendak dari Jokowi JK ingin membangun pemerintahan ini dengan landasan yang saya kira kuat, dan salah satu itu adalah karena dia dipercaya karena bersih. Nah itu yang saya kira satu hal yang itu nanti kan dikembalikan, hasil itu kan betul dikembalikan Pak Jokowi, bagaimana Pak Jokowi mempertimbangkan itu. Lalu kemudian ada persoalan lain yang ingin saya sampaikan ke Mas Ferry sebetulnya. Pertanyaan tentang, saya tidak tahu, Anda boleh jawab, boleh tidak. Tapi pada tahun 2012 saya membaca di republika.co.id, Senin 30 April dan dikeluarkan pada jam 17.02. Anda diberitakan menghadiri perayaan kemerdekaan Israel di gedung School of Art Singapore. Ya, saya kira itulah bagian yang menarik untuk saya. Itu art, saya katakan bahwa itu saya dari segi, saya sudah lama menjalin hubungan dengan anggota parlemen Israel. Ya, ada 3 orang yang saya kira hari ini 2 diantaranya sudah menjadi pejabat di Kemlu. Saya sejak 92, ketika saya ikut di dalam kampanye Clinton dari gubernur, ya kan, untuk presiden. Saya di Wyoming, ya, di kampung, saya kira itu. Dan saya berjumpa dengan mereka, ada beberapa observer gitu, dan satu di antara 3 itu Muslim gitu. Bahkan saya punya kesempatan, ya kan, saya kira berkomunikasi, saya kira satu hal yang menarik. Saya kira semua juga mereka punya cita-cita yang sama. Sengaja saya harus sampaikan ini karena Anda adalah seorang tokoh politik, seorang aktivis pergerakan mahasiswa, lalu kemudian di tengah-tengah orang masih mempersoalkan karena kita belum punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, saya kira kita juga membangun, saya katakan tadi, kita memiliki hubungan ketika orang menyapa kita berkomunikasi, kita ini apa yang menurut saya tidak ada yang salah, kecuali saya kemudian mengatasnamakan, kemudian langsung melakukan tidak. Menurut saya siapapun kita tidak bisa dilarang untuk mau silaturahmi, apalagi dalam agama saya silaturahmi itu mendatangkan rezeki, memperpanjang umur. Dan almarhum Gus Dur sendiri sudah pernah, bukan? Kesana, dan kemudian punya, kalau tidak salah ada foundation kan bersama. Ada foundation itu. Dan ya saya kira kita kembali ke belakang sedikit. Ini kan Anda ini dari Partai Golkar, ada aktivis, terus ke Partai Golkar, terus ke Nasdem. Ini meloncat gitu ya. Lalu kemudian ada istilah kutu loncat. Perpindahan Anda itu sebetulnya alasannya apa sih? Apakah ideologis atau justru pragmatis saja sebetulnya? Kalau saya katakan begini, ketika saya berpikir bahwa saya harus meneruskan cita-cita politik saya, dan ketika ada membangun partai baru, saya tidak berpindah. Kalau saya berpindah kepada sebuah partai yang sudah eksis, barangkali bisa dikatakan, tapi saya bukan bermaksud bela diri juga, tapi saya diajak membangun, dan karenanya saya katakan, saya buktikan ketika itu saya bukan mau menjadi caleg. Ya, itu betul. Saya bukan jadi caleg, saya mau bangun partai ini. Maka ketika saya yang begini ini sangat jarang dipercaya Bapilu pada saat itu adalah saya bisa mau jadi caleg nomor berapapun, itu betul, di wilayah manapun, atau saya memasukkan, ya kan, family saya bisa menjadi caleg, sangat bisa, ya kan. Tapi yang saya jaga adalah kepercayaan ketua umum. Anda tidak perlu jelaskan karena saya tahu persis kalau Anda mulai dari pergerakan itu, dan orang pasti sudah mentalent Anda sejak masih mahasiswa, lalu mau berteman dengan Anda dan mau berkomunikasi dengan Anda. Dan saya tahu Anda punya perjuangan ketika Pilpres kemarin sampai Anda ikut jadi saksi di MK. Mari kita lihat. Dibahas juga masalah DPKTB pada saat rekapitulasi itu. Ya, saya kira begini. DPKTB adalah sebuah ruang legal dalam proses pemilu.
yang agak Ya, ini pendapat, jangan dulu. enggak, Ya, pendapat. yang Enggak, dibahas artinya, enggak? artinya begini, dibahas ya, dan yang kadang-kadang kita bertanya adalah mengesankan seolah DPKTB adalah sesuatu yang baru, yang tidak boleh. Ada yang bertanya, Ya. pasangan saksi, pasangan calon nomor 1 mempertanyakan itu. Kemudian katakan bahwa ini sudah ada ruang ini sejak dari... Ini Anda kerabat, bukan kerabat, maksud saya bersahabat dengan Ketua MK. Tidak geli itu melihat ditanya begitu sama Ketua MK yang adalah teman Anda, lalu kemudian Anda menjelaskan itu sebagai saksi. Saya kira enggak. Ini saya kira jadi bahkan di KPI kalau soal hal-hal seperti ini saya merasa tertarik. Bahkan waktu itu saya minta, waktu pileg pun saya minta sama Bang Surya, saya saksi di, udah kamu mimpin semua terserah kamu. Waktu berbeda saya bilang sama Mas Cahyo, Mas saya saksi di KPU. Ya kan pada posisi di tim waktu itu adalah jubir. Tapi saya waktu ada tugas ini saya mau itu. Karena apa? Saya mau menjaga betul karena alurnya setidaknya relatif saya tahu, saya mengenal karakter para KPU daerah ya kan, dan saya memang paling menyenangi sebuah proses karena ini adalah sesuatu proses rekapitulasi uji kejujuran. Uji kejujuran. Ya kan, maksud saya kita juga melihat bagaimana kemudian angka-angka itu bergerak, ya kan, sehingga kalau ada hal-hal yang aneh-aneh saya bisa telusuri. Mas, apa artinya sebetulnya permainan sepak bola bagi Anda dan politik? Ya, menurut saya ada satu hal bahwa pengalaman saya di politik itu tidak ada orang yang bisa sendirian. Mari kita lihat. Harus teamwork. Coba kita lihat Anda punya kesukaan pada sebuah kesebelasan. Mana gambarnya? Kita lihat gambarnya. Iya, di Manchester United. Iya, di Old Trafford. Old Trafford. Dan kenapa bisa Anda sampai di sini? Saya waktu itu karena dan ini saya gunakan waktu ketika sebagai ketua BPU sudah menyelesaikan tugas menyetorkan nama-nama DCT, daftar calon tetap. Terus ada rehat untuk diverifikasi KPU. Di sela waktu itu saya minta izin kepada ketua umum dan dipersilakan, ya kan? Dipersilakan 9 hari saya di sana, ya kan, betul-betul saya melepas ini, ya kan? Ya kayak kebetulan itu juga dubes Inggris juga teman. Hamzah Tayyip itu. Apakah permainan tim MU itu inspirasi sebagai Anda juga bermain dalam tim politik begitu atau? Pertama dia sebuah kesebelasan yang memiliki ideologi. Jadi menurut saya dia punya ideologi. Disebut apapun Red Devil, ya kan, disebut apapun cercaannya luar biasa. Tapi dia punya sebuah hal yang menurut saya tidak dimiliki klub lain, yakni bahwa dia adalah sebuah klub yang memang memberikan harapan, memberikan kegembiraan, dan memberikan fanatisme pada semua pihak. Buktinya apa? Jersey-nya adalah paling laku di dunia. Kalau Bang Don jalan kemana-mana, di pasar-pasar tradisional di daerah, itu ada saja orang pakai MU. Bagi saya MU itu nomor 4, nomor 1 bagi saya Barca, Mas. It's okay, iya kan, Barca itu kan musimnya. Kalau ini luar biasa. Tapi satu hal filosofi itu adalah kesebelasan adalah teamwork. Jadi tidak ada dalam politik itu kita bisa sendirian, tapi teamwork kita. Dalam ini partai kita, teman kita dalam, ya bahasanya berkoalisi, tapi sepanjang kita teamwork, dan itulah kita bisa berbeda. Tapi kita punya peran untuk satu goal yang sama. Setuju. Mas Ferry, itu ada cerita bagaimana para politisi sering menelantarkan keluarga. Ya. Anda sendiri gimana? Saya kira yang penting pertama kali adalah kita menjelaskan dan bangun komitmen sama keluarga. Apa yang kita lakoni, apa yang ini, dan apa hal-hal yang menjadi risiko. Ya, kita harus kasih tahu yang pahit dulu. Ya kan? Nah, dalam konteks ini saya kira kita harus menjelaskan dari ketika sudah awal. Jadi pada perjalanan kita tidak punya ditanya hal yang mendasar. Wah, dari mana? Ya kan, pulangnya kok mau sarapan, tapi nggak ada lagi pertanyaan itu. Harus sudah selesai. Harus bisa diyakinkan, dan itu saya kira soal trust gitu ya. Ini ada gambar kebetulan Anda bersama keluarga. Ya. Nah, ini dia waktu Anda naik haji nih. Naik haji kemarin, tahun kemarin. Ya. Ini bagaimana ceritanya gambarnya? Ya, saya ini 2 orang yang pergi, ya kan, mereka tidak punya pasangan, punya suami, ya terus saya ajak istri saya bilang, istri saya yang di baju hijau itu, saya bilang ajak yang lain supaya mereka juga
merasa ada pelindungnya. Jadi saya kira nggak apa-apa. Saya juga terbiasa gitu kalau seperti ini kita sama-sama berdekatan ya kan, terus kita jalan sama-sama nggak ada masalah. Jadi hal yang penting adalah saya kira tetap kita harus punya. Ini ada foto liburan nih. Iya, saya ajak dia kemudian, ini menginikan ke ini di Lombok gitu, ya kan? Jadi pemandangan di Lombok memang bagus-bagus. Iya, jadi saya kira harus ada seperti itu. Tiba-tiba secara ini saya ajak, saya ke Solo, berangkat jam 10, ya kan? Hanya makan siang, belanja batik ya kan? Udah gitu pulang lagi. Jadi tidak harus direncanakan. Ada unsur surprise-nya, tapi harus kita menyiapkan waktu, ya kan? Nah itu menurut saya kadang-kadang untuk makan juga, Mas Ferry, untuk nonton juga. Mas Ferry, sebetulnya kalau saya bertanya ini ke Anda, sebetulnya sama juga dengan kehidupan kami sebagai jurnalis yang juga waktunya tidak jelas, makannya tidak jelas, bepergian tidak jelas, dan sama-sama menatakan keluarga. Cuman pertanyaan saya, kalau kita ini kan profesi ya, kalau politisi itu sering menjadi pertanyaan untuk saya. Mereka kalau tidak bekerja sebagai politisi, lalu dia pencariannya apa? Saya kira ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya kan? Jadi kalau disebutkan, makanya saya katakan tadi, misalnya ketika orang harus pada posisi punya pejabat publik itu selesai, ya kan? Tapi ketika dia politisi, dia tidak punya jabatan publik, ya kan? Saya kira banyak hal yang bisa dia lakukan, ya kan? Misalnya melakukan riset, ya kan? Memberikan ini. Kadang-kadang kita, ya itu yang saya katakan bahwa pola hubungan yang terbangun itu yang saya kira banyak membantu, ya kan? Pernah network itu yang saya kira tiba-tiba saya diundang gitu kan ke luar negeri, saya nggak punya jabatan apa-apa, saya diundang udah fair, pokoknya datang ke sini saya karena quality. Saya kira karena itu aja, jadi padahal saya hanya bisa bercerita, tapi yang paling pasti adalah bahwa kita jangan pernah merubah lifestyle kita dan jangan pernah bercita-cita menjadi orang kaya ketika jadi politisi, ya kan? Jadi bercita-cita tidak bermimpi untuk jadi kaya kalau jadi politisi? Saya kira tidak boleh. Jadilah apa adanya hari ini. Mas Ferry, terima kasih sudah datang ke DBS to the Point. Menarik penjelasannya. Thank you.